Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ridwan Channel. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ramadan. Saya sebagai mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Perbankan Syariah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, itu pada mata kuliah Bahasa Arab 4 Tarjamah. Oke, kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama. Baik, kita mulai aja ke soal yang pertama. Jelaskan konsep terjemah dan sebutkan makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Konsep terjemah. Yang pertama yaitu penerjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contohnya, sayyarah itu mobil dan musafir. Nah, selanjutnya falsafah iqriqiyah yaitu falsafah yang tenggelam. Yang kedua yaitu penerjemahan harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contohnya kaidah nahwiyah. Yang ketiga yaitu penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Makna yang terkandung dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Nah, yang kedua yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, misalnya hubungan suatu kata dalam frasa atau klausa. Yang ketiga yaitu makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual adalah hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Nah, yang keempat yaitu makna tekstual. Makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Nah, yang terakhir makna sosiokultural. Makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosiobudaya pemakai bahasa. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa. Yang pertama yaitu semantik, sema Yunani, yaitu tanda atau lambang cabang linguistik yang membahas arti dan makna. Semantik erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Yang kedua yaitu morfologi, yaitu sorof atau perubahan kata dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Morfologi terbagi menjadi dua, yaitu morf sebagai zigot dan morfem wazan. Contohnya morf atau zigot lafadz doroba dari morfem atau wazan fa'al. Yang ketiga yaitu sintaksis, yaitu mengkaji struktur frase dan kalimat dengan menghubungkan antar kata dan kalimat. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan unsur-unsur terjemah, proses menerjemah, dan urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Nah, unsur-unsur terjemah yaitu bahasa sumber, bahasa sasaran, pesan, dan padanan. Bahasa sumber. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa pengarang aslinya. Yang kedua, adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Yang ketiga, penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap buku sains yang diterjemahkannya. Selanjutnya, bahasa sasaran. Yang pertama yaitu bahasa sasaran adalah bahasa terjemah tempat pesan gagasan itu tertuang. Yang kedua, istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Yang ketiga, penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Yang ketiga yaitu pesan.
Pertama, pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses menerjemah. Yang kedua, dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkannya. Ketiga, adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Nah, terakhir yaitu padanan. Yang pertama yaitu kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Nah, yang kedua, tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Selanjutnya yaitu proses menerjemah. Proses menerjemah yaitu penjagaan, analisa, pemahaman, peristilahan, perakitan, pengecekan, diskusi hasil. Nah, semua ini masuk ke dalam proses menerjemah. Selanjutnya yaitu urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-lugha miftahul ulum. Bahasa adalah kunci untuk mendapat segala ilmu dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Nah, lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan macam-macam terjemah. Terjemah fauriyah, terjemah huriyah, terjemah harfiah, terjemah maknawiyah, dan selanjutnya terjemah mumatsilah. Nah, kita masuk yang pertama yaitu terjemah fauriyah. Terjemah fauriyah yaitu terjemah langsung atau terjemah lisan. Terjemah langsung, terjemah fauriyah adalah terjemah yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Jika demikian, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemah yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Apabila sebaliknya terdapat juga terjemah tidak langsung atau terjemah al-tahdiriyah. Model ini sering disebut dengan terjemah biasa atau tidak langsung. Artinya penerjemahan yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu terjemah huriyah. Terjemah huriyah yaitu terjemah bebas tanpa terikat alih bahasa kata ataupun kalimat. Tujuan penerjemahan menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks, sangat memperhatikan pesan dalam teks. Gaya terjemah menuntut penerjemah untuk kreatif dalam mengalih bahasakannya agar enak dibaca. Keluar dari penerjemah berdasar kaidah nahwiyah. Contohnya nizam bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Selanjutnya yaitu terjemah harfiah. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber menurut Mana Al-Qattan. Bisa disebut juga upaya penterjemah dengan menggunakan kamus. Tata cara ini tidak ubahnya dengan sekedar mencari padanan kata. Sebutan lain untuk terjemah harfiah yaitu terjemah lasfiyah atau musawiyah. Fokus ke terjemah perkata dan menjadi kaku, kelemahan menyebabkan pengkaburan makna dan pesan. Contohnya sayyarah yaitu mobil. Selanjutnya yaitu terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Terjemah maknawiyah mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkata. Contohnya al-falsafah al-iraqiyah, yaitu filsafat umum, filsafat Yunani. Terus sayyarah dalam surat Yusuf yaitu musafir.
Nah, selanjutnya yaitu terjemah mumatsilah, yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa, menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu bahasa. Baik, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan dan berikan contoh untuk yang sudah ada contohnya. Uslub syarti, uslub qasam, uslub madhi dan zammi, uslub ta'ajub, uslub ighra dan tahdzir, uslub ikhtisah, uslub istighasah dan uslub istifham. Nah, yang pertama yaitu uslub syarti. Uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adah, yakni perangkat, baik berupa huruf, lafaz, atau apa saja namanya. Yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat dimaksud dengan adatu asy-syarti. Adapun dua kalimat yang saling berikatan, yang pertama disebut kalimat syarat dan yang kedua disebut kalimat jawab atau jawabu syarti. Nah, selanjutnya yaitu uslub qasam. Uslub qasam termasuk dari beberapa uslub taukid adalah uslub qasam yang meliputi adat qasam, muqassam bihi, muqassam alai, atau disebut juga jawab qasam. Contoh, wallah inna dima asyuhadai turwi gharsal jurriyah. Adat qasam pada contoh tersebut adalah huruf wa, sedangkan lafaz jalallah disebut muqassam bihi, sedangkan muqassam alaih adalah kalimat inna dima asyuhadai turwi gharsal jurriyah. Selanjutnya yaitu uslub madhi dan zammi. Secara bahasa, madhi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik. Sedangkan zammi adalah kebalikan dari madhi, yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya habbadah dan ni'mah untuk yang senang, serta la habbada bi'sa untuk ungkapan ketidaksukaan. Seperti ni'mal adilu Umar bin Abdul Aziz. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, pujian dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian dikhususkan perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Karenanya uslub seperti ini berfungsi mentaukidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh yang kedua, bisa tajiru muhtakirus silai, yang artinya itu pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Selanjutnya yaitu uslub ta'ajub. Secara bahasa, ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang tergelontar dari seseorang yang terkagum atau heran kepada satu hal dalam bahasa Arab disebut uslub ta'ajub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada sesuatu atau keadaan. Contohnya, ya la jamalizah rifil rabi' ma'adzaba ma'an naili. Nah, selanjutnya yaitu uslub ighra dan tahdzir. Ighra adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tahdzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi, uslub ighra adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub tahdzir
adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contoh ungkapan dalam Iqra, at-ta'awana 'alal birri wat taqwa. Nah, contoh ungkapan dalam Tahdzir, al-ittahawana fi ada'il wajib. Urusan atau hal terpuji yang dianjurkan disebut mughran bihi, sedangkan hal tercela yang diperingatkan disebut muhaddaran minhu. Selanjutnya yaitu uslub ikhtisas. Uslub ikhtisas adalah uslub yang isim zahirnya disebutkan setelah dhamir mutakalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan, seperti alaina al-muslimin an natamassaka bil qur'anil was sunnah. Isim zahir yang menjelaskan maksud dalam isim dhamir dengan mukhtasu. Bisa juga isim zahir disebutkan setelah dhamir mukhatab, namun hal seperti ini sangat jarang. Untuk dhamir ghaib tidak bisa dijelaskan dengan isim zahir dalam kalimat. Selanjutnya yaitu uslub istighosah. Secara bahasa, istighosah adalah bentuk masdar yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi, uslub istighosah adalah bentukan kalimat yang biasa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya, uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, yakni untuk memanggil. Hanya bedanya, panggilan dalam uslub istighosah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan, seperti meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah lamanku bil hurub. Yang terakhir yaitu uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interrogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat adat untuk membentukkan uslub ini dan disebut perangkat interrogatif. Demikian video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Lebih utama lagi untuk di-share ya guys. Demikian video dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys, subscribe.